ibu-ibu, istri kita kalau ngandung itu tambah kuat, tambah lemah, Pak. Tambah lemah, Pak. Ya kan? Mungkin kalau hamilnya masih sebulan 2 bulan masih luar biasa, masih kemarin sana kemiri. Tapi lihat nanti kalau sudah mulai besar, ya sudah mulai berat, tidur sudah nggak nyaman dan lain sebagainya. Ya. Kalau istri saya kemarin sampai 1 bulan tuh bed rest, nggak bisa kemana-mana, Pak. Ya. Kenapa? Karena bayinya sudah pengen keluar tapi belum waktunya, akhirnya dikasih obat dan lain sebagainya. Itu 1 bulan tuh bed rest tuh. Saya bayangkan, ya Allah, ayat Quran yang begitu luar biasa. Wanita ya, yang dia tidur nggak pernah pules, nggak bisa ngulet, Pak. Nah, coba orang hamil 9 bulan ngulet, kan nggak boleh. Ya, dia kondisi lemah, bertambah lemah, nanti lahiran, taruhannya nyawa. Waktu itu saya suruh tanda tangan sama dokter, Pak, ini kemungkinan istrinya nggak selamat, Pak, Bapak tanda tangan. Satu Kabupaten Bekasi tidak ada rumah sakit yang sanggup waktu lahiran terakhir anak yang ketiga saya itu. Akhirnya ke rumah sakit Bekasi Kota, Hermina Bekasi Kota. Di kabupaten nggak ada yang sanggup, Pak, dipindah ke sana. Saya suruh tanda tangan, kata dokternya apa? Kemungkinan selamatnya kecil, tanda tangan. Ya saya bismillah, pasrah ke Allah. Alhamdulillah dikasih kesehatan semuanya. Anak sehat, ibu dari sehat. Nah ini ayat ini perenungan kita. Ya wanita itu kalau hamil tambah lemah, tambah lemah. Apakah sampai di situ? Tidak. Dia harus 2 tahun. Energinya disedot anak itu untuk menyusui selama 2 tahun. Lihat bagaimana Allah menggambarkan tentang perjuangan seorang perempuan yang begitu luar biasa. Isya 4 menit lagi. Nah, mudah-mudahan selesai. Kemudian ayat ke-15 ini berkaitan dengan akhlak. Luar biasa ini, skema ayat ini luar biasa. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang tidak kamu punya ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepadanya. Tapi pergaulilah keduanya dengan pergaulan yang baik. Meskipun berbeda keyakinan barangkali, kita tetap diwajibkan berbuat baik kepada mereka dan mendoakan mereka agar dapat hidayah meskipun berbeda. Ya. Pernah satu saat Abu Hurairah, ya sampai Abu Hurairah itu disebut sahabat yang memiliki 2 tangisan. Dia nangis di hadapan ibunya karena apa? Karena ibunya ini menghina Nabi. Disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, ibundaku telah menghinamu. Mungkin kalau bukan ibundanya sudah diajak berantem, Pak. Tapi karena ibundanya, dia diam, kemudian dia mengadukan kepada Rasul dan nangis. Doakan dia Rasul agar ibundaku mendapatkan hidayah. Apa doa Nabi? Ya Abu Hurairah didoakan ya, semoga engkau dan ibumu menjadi orang yang dicintai kaum muslimin. Abu Hurairah pulang, Pak, sampai di rumah pintunya dikunci, ketok-ketok, terdengar suara air mengericik. Ternyata ibundanya sedang mandi besar. Dan ternyata sampai rumah ibundanya sudah masuk Islam. Nangis lagi Abu Hurairah, maka dikenal dengan memiliki 2 tangisan. Tapi ketika ibundanya belum sepaham dengan dia tetap berlaku baik. Dan ini nasihat buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Ada beberapa teman ya, yang pernah bercerita, dia dari kampung kerja ke Jakarta, kenal kajian di Jakarta, dia ngaji, aktif, pulang ke rumah ada tradisi-tradisi yang berbeda pendapat dia dengan orang tuanya. Langsung marah, Pak. Orang tuanya dimarahin. Bapak Ibu, pertanyaan saya, kalau orang sudah melekat dengan tradisi, itu kalau sudah senangnya sudah senang banget, itu dirubah gampang atau sulit? Sulit, Pak. Bapak jangan begini, nggak ada dalilnya. Malah berantem dengan bapaknya. Padahal masih ada cara-cara lain. Ya, ada psikologi dalam dakwah itu. Jadi nggak langsung frontal, nggak langsung menyalahkan, tapi pelan-pelan didoakan dan lain sebagainya. Lama-lama juga nanti akan terkena. Nah ini banyak teman-teman ngaji kemana-mana sampai rumah pengen rubah semuanya. Tidak bisa begitu. Pelan-pelan berkelanjutan prosesnya itu. Ya dengan pemahaman, dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi hadirin mati Allah SWT, berbedaan pendapat dengan orang tua tidak menjadikan kita harus tanda kutip berbuat buruk kepada mereka. Justru semakin berbuat baik. Dan dakwah kita kepada mereka adalah dengan dakwah yang terbaik. Kita mampu memberikan yang terbaik, kita berikan kecukupan kepada mereka. Meskipun hari ini ada perbedaan pendapat, hari ini mereka barangkali belum sholat, terus kita berikan kebaikan. Nanti suatu saat ada satu titik di mana mereka ingin mengikuti apa yang kita fahami. Ya, ini bagian dari dakwah. Ya, cukup ya jemaah sekalian azan ya.
Ada yang mau tanya atau enggak? Cukup ya. Baik, jemaah rahmati Allah, demikian kajian di sore hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah selalu menguatkan ikatan-ikatan keluarga kita menjadi keluarga sakinah, keluarga yang selalu memberikan kesejukan satu dengan yang lainnya. Ada lebihnya dari Allah SWT, kurang yang saya pribadi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.